Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Benny dan teman-temannya akan melakukan estafet bola. Apa yang terjadi dengan Mai dan Dayu? Ternyata mereka sedang dihukum Pak Guru karena terlambat datang ke sekolah. Perbuatan yang jelek tidak boleh ditiru. Kita boleh meniru hanya perbuatan yang baik-baik saja. Langkah-langkah permainan estafet bola. Siswa berbaris 2 baris dengan diberi jarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang dengan cara memutar badan. Kaki tidak boleh berpindah. Tim harus bekerja sama dan berhati-hati. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itulah tata tertib dalam upacara dan di kelas. Manfaat menjalankan tata tertib di sekolah: lebih disiplin, akan terbiasa hidup rapi dan bersih, dan lebih bertanggung jawab. Akibat tidak mematuhi tata tertib di sekolah: yang pertama, kita akan mendapat sanksi. Yang kedua, dapat peringatan dari guru. Yang ketiga, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Tidak mematuhi tata tertib di sekolah tidak ada manfaatnya. Ada hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar yang pertama, baju dikeluarkan, artinya tidak sesuai. Kita beri tanda silang. Kemudian, gambar yang kedua, memakai baju rapi, sesuai. Gambar yang ketiga, datang lebih awal sebelum pukul 7. Kita beri tanda centang. Gambar yang keempat, melaksanakan upacara dengan tertib. Sesuai, kita beri tanda centang. Selanjutnya, berangkat sekolah dengan riang gembira. Kita beri tanda centang. Kemudian memakai baju dengan rapi. Sesuai, kita beri tanda centang lagi. Melaksanakan piket atau membersihkan kelas. Sesuai, maka kita beri tanda centang.
Berdoa sebelum belajar sesuai, kita beri tanda centang. Mari kita buat 5 pertanyaan. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di sekolah? Siapa yang datang terlambat ke sekolah? Di mana permainan estafet bola dilakukan? Mengapa Mai datang terlambat? Bagaimana cara bermain estafet bola? Ingat, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Awal kalimat diawali dengan huruf besar. Usahakan membuat kalimat tanya, kata tanya selalu diletakkan di depan. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Mari kita tuliskan istilah yang terdapat dalam sepak bola. Tim, maknanya kelompok. Inti, maknanya pusat atau paling utama. Gol, maknanya masuknya bola ke dalam gawang. Gawang, maknanya tempat sasaran memasukkan bola. Penalti, maknanya tendangan hukuman karena melanggar peraturan di depan gawang pada batas yang ditentukan. Sekarang kita akan merubah pembagian menjadi sebuah perkalian. Perkalian adalah kebalikan dari pembagian. 27 dibagi 9. Kita kurangi dulu sampai habis. 27 dikurangi 9 18. 18 kurangi 9 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 9-nya ada 3. 27 bagi 9 sama dengan 3. Karena 9 kali 3 sama dengan 27. Yang nomor 2, 30 dibagi 2. 30 kurangi 2, 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 kurangi 2 sama dengan 0. 30 bagi 2 sama dengan 15 karena 2-nya ada 15. Jika dirubah perkalian, 2 dikali 15 sama dengan 30. Kemudian yang nomor 3, 32 dibagi 8. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8, 16. 16 dikurangi 8, 8. 8 dikurangi 8, 0. Karena 8-nya ada 4, maka 32 dibagi 8 sama dengan 4. Karena 8 kali 4 sama dengan 32. Gunakan tabel pembagian. Nomor 1, 16 dibagi 2. Kita cari angka 2, kemudian ke samping, cari angka 16,
angka 16 sebaris dengan angka 8. Artinya 16 bagi 2 sama dengan 8. 21 bagi 3. Kita cari angka 3 dan 21. 21 sebaris dengan angka 7. Jadi 21 bagi 3 sama dengan 7. Sekarang kita cari angka 4 dan 32. Angka 32 sebaris dengan angka 8. Artinya 32 bagi 4 sama dengan 8. Kemudian yang nomor 4, 35 bagi 5. Kita cari angka 35 sebaris dengan angka 7. Artinya 35 bagi 5 sama dengan 7. 48 bagi 6. Kita cari angka 48 sebaris dengan angka 8. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Soal berikut tidak bisa dikerjakan menggunakan tabel, karena tabel hanya terbatas. 66 bagi 6. Di situ sudah dijelaskan rinciannya dikurangi sampai habis. 66 dibagi 6 sama dengan 11, karena 6-nya ada 11. Kemudian 12, karena hasilnya sudah diketahui, maka cara menghitungnya bukan dikurangi sampai habis, tetapi ditambah atau dijumlah. 12-nya sebanyak 6. Maka nanti hasilnya adalah 72. Artinya 72 bagi 6 sama dengan 12. Karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Kemudian 60 bagi 6, 10. 84 bagi 6, 14.